warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Insan Mandiri Kendari. Bagaimana keadaannya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Biasa selalu ya, Pak. Amin. Perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Siap. Bermaksud ingin mewawancarai Bapak terkait dengan peran kultur sekolah dalam membangun karakter siswa di SD Negeri Islam Terpadu Insan Mandiri Kendari. Bukan SD negeri. Sekolahnya sekolah swasta. Namanya SD Islam Terpadu Insan Mandiri Kendari. Iya. Sip. Baik, kedatangan adik-adik ini mungkin mau bicara tentang kultur ya. Apa-apa saja yang ingin diketahui tentang kultur itu? Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di Jalan tahun berapa sekarang? 3 tahun lebih sejak 2019 Januari 2019. Itu sekarang sudah masuk 3 tahun 11 bulan. Sudah cukup lama gitu, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sekolah ini mempunyai kegiatan khusus untuk memperingati hari-hari besar dan bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan kegiatan tersebut? Hari-hari besar apa maksudnya ini? Apakah hari besar nasional atau hari besar keagamaan atau hari yang mana yang dimaksud dengan hari besar? Kedua hari besar nasional. Baik. Ya. Kalau untuk hari-hari besar nasional kan misalnya ada Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda dan macam-macam. Ya kami pun juga berperingatinya 17 Agustus dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Baik itu untuk anak-anak, itu juga tentu untuk kalangan guru juga ada juga seperti itu. Kemudian untuk hari-hari besar agama kita juga ada misalnya Maulid, Isra Mi'raj itu juga ada. Walaupun mungkin dalam hal yang berbeda ya. Kalau orang mungkin banyak seremoni kalau misalnya Maulid buat apa namanya kegiatan dihiasi dengan telur macam-macam gitu kan. Ya kami pun juga melaksanakannya walaupun mungkin dalam cara yang berbeda. Anak-anak dikumpul, melaksanakan zikir pagi dan sebagainya, diingatkan tentang seperti apa sebetulnya Rasulullah itu, bagaimana masa hidupnya dia, bagaimana tentang sejarah ketika dia pertama kali diangkat menjadi Rasul dan seterusnya, kelahirannya seperti apa prosesnya, dan kejadian apa yang terjadi pada waktu kelahirannya beliau kan ditandai dengan peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran dari surah Al-Fil ya. Ketika Rasulullah lahir, tiba-tiba ada sebuah peristiwa besar yang luar biasa terjadi, di mana waktu itu pasukan orang-orang dari Abraha itu dihancurkan oleh Allah dengan hanya sekedar mendatangkan burung-burung saja yang secara logika manusia mungkin itu tidak masuk di akal kita ya. Burung-burung mampu menghalau bahkan menghancurkan pasukan gajah yang gagah berani seperti itu. Kemudian juga kalau kita melihat proses tentang kejadian itu kan luar biasa ya. Allah itu tidak langsung mematikan mereka di tempat, tapi betul-betul disiksa seperti dedaunan yang dimakan ular. Jadi sedikit-sedikit digerogoti. Abraha itu tidak mati di tempat itu seketika itu, tapi badannya itu hancur meleleh sedikit demi sedikit ya, sampai kemudian hancur sampai kemudian menghembuskan pingsan. Karena Allah ingin memberikan pelajaran ya. Kalau langsung meninggal ya udah selesai di situ aja, tapi pelajarannya panjang. Inilah yang kami tanamkan ke anak-anak. Prosesnya itu semua yang ingin kita ceritakan, kita gambarkan. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah peraturan yang ada di sekolah ini sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh kedua sekolah? Alhamdulillah, walaupun mungkin belum 100% semua, tapi kami berupaya untuk kemudian melaksanakan apa yang telah kita sepakati, apa yang telah kita buat. Makanya kan saya bawakan ini, ada dokumen ini. Dokumen inilah yang menjadi patron sekolah dalam berbuat dan bertindak, melakukan semua kegiatan.
baik itu kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum, akademik, maupun juga kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan siswa, pembiasaan harian siswa, pembiasaan mingguan siswa, bahkan ada pembiasaan bulanan pun juga sudah tertuang semua dalam buku KOSP ini. Seperti itu. Kemudian, bagaimana pelaksanaan nilai disiplin, kebersihan, kejujuran, dan nilai positif lainnya ketika di dalam kelas ataupun di luar kelas? Iya, ini yang diminta apa nih? Penilaiannya? Iya, penilaian. Apakah sudah terlaksana dengan baik? Penilaian dalam angka-angka kah atau penilaian secara apa nih yang diminta? Secara kuantitatifnya ada. Oh, iya baik. Jadi kan sebenarnya kalau kami melakukan penilaian itu bukan hanya kepada hasil ya, tetapi bagaimana kita bisa memperhatikan proses, karena sebetulnya proses yang penting. Hasil itu ya nanti bisa 50-50, bisa hasilnya bagus, bisa juga tidak, tapi yang paling penting adalah proses, bagaimana kemudian proses-proses penanaman nilai-nilai kebaikan yang bagus itu mulai ditanamkan, lalu kemudian dievaluasi. Evaluasinya seperti apa? Misalnya di kelas-kelas itu setiap hari kita mengadakan kegiatan yang namanya operasi semut. Jadi anak-anak sebelum pulang mereka nanti melaksanakan kegiatan yang namanya operasi semut. Seperti apa operasi semut itu? Segala bentuk sampah yang dihasilkan dalam proses pembelajaran dari pagi sampai siang itu nanti mereka harus kumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ini adalah bagian dari proses ya yang saya namakan tadi. Ini adalah bagian dari proses. Dan tentu dalam proses itu pun juga akan kelihatan nanti seperti apa pelaksanaan di lapangan, anak-anak moodnya seperti apa. Nah, tugas sebagai guru adalah mengamati proses itu, lalu mengevaluasi. Kita rasa prosesnya masih ada yang kurang, masih ada yang harus dibenahi, nanti tugas guru untuk mengingatkan dan mengevaluasi siswanya seperti itu. Jadi sebetulnya dari proses itu juga yang paling penting sebetulnya adalah bukan hanya bagaimana anak mengerjakan apa yang kita perintahkan, tetapi lebih kepada mereka memahami tentang makna dari apa tugas yang mereka kerjakan. Misalnya membuang sampah, kenapa sih kita harus membuang sampah di tempat sampah ya? Kalau mereka hanya mendengarkan instruksi dan mengerjakannya, maka itu nanti akan lewat begitu saja. Dilaksanakan dia tidak meresap, tidak masuk sampai ke dalam diri anak-anak, tidak menjadi sebuah karakter lah istilahnya kita sekarang. Tapi dengan mengamati proses yang tadilah kemudian lalu ada proses penilaian dari guru, lalu ada evaluasi dan tindak lanjut dari guru, sehingga ini diharapkan nanti bisa menjadi karakter bagi anak-anak semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjaga hubungan baik dengan guru, karyawan, ataupun siswa-siswa yang ada di sekolah? Baik, kalau untuk menjaga hubungan yang pertama, di sini saya menerapkan prinsip kepala sekolah itu adalah teman bagi semua guru, jadi bukan atasan ya. Jadi kepala sekolah, saya sering menyampaikan ke teman-teman bahwa saya ini bukan atasan teman-teman, tapi saya adalah partner kerja dari teman-teman. Karena saya adalah partner kerja, ketika mungkin ada yang kurang silahkan untuk dievaluasi, pun juga sebaliknya. Teman-teman mungkin nanti ada yang dalam proses perjalanan, saya juga nanti akan bisa memberikan masukan. Kalau dari sekolah sendiri kan, kalau untuk program evaluasi gurunya sudah ada sebetulnya, namanya adalah program supervisi yang sering berjalan. Dari situ nanti kita bisa melihat seperti apa efektivitas pembelajaran, proses pembelajaran, pembuatan perangkat dan administrasi pembelajaran dari guru itu sendiri. Namanya saya dari situ nanti bisa menentukan bahwa ini masih kurang, ini harus diperbaiki lagi begitu. Termasuk mungkin dalam proses perjalanan kita bersama-sama dengan murid, itu kan nanti akan kelihatan kekurangan dinamika yang terjadi di antara satu orang dengan yang lainnya. Yang jelasnya yang kita tanamkan bahwa setiap kita ini kemudian memiliki karakter yang berbeda-beda, itu pasti. Guru-guru ini juga nanti memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang paling penting bukan pada perbedaan karakternya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami satu karakter dengan karakter yang lain. Dengan kita memahami karakter teman kita, saudara kita, jadi kita tidak akan jadi baper-baper gitu ya. Karena dia kok sedikit-sedikit menyerocos gitu ya, sedikit-sedikit protes macam-macam. Ya mungkin itu karakternya dia gitu. Sehingga
teman-teman yang lain ketika memahami bahwa itu memang karakternya dia, ya sudahlah, tidak perlu dibawa sampai masuk ke dalam hati dan sebagainya, tidak perlu jadi baper atau bahkan mungkin jadi pemicu di internal, baik itu antara kepala sekolah dengan gurunya ataupun sesama guru. Kemudian dengan siswa pun kami memperlakukan siswa itu sebagai teman kita, ya, sebagai teman. Kita bermain bersama dengan mereka. Kayaknya tadi Bapak tuh sangat interaktif sekali ya dengan siswanya. Iya, karena memang kita ingin menciptakan itu sebetulnya dengan anak-anak. Kami sangat meyakini bahwa pembelajaran itu bisa efektif ketika anak-anak itu merasa nyaman, merasa bahagia. Maka yang pertama kami yang pertama kali kami hadirkan itu adalah kenyamanan bagi anak-anak. Mereka merasa senang dulu, sehingga dengan mereka merasa senang, insya Allah mereka belajarnya tidak akan susah. Pembelajarannya bisa masuk seperti itu. Kemudian bagaimana penerapan nilai toleransi dan kerukunan antar warga di sekolah? Oh iya, kalau berbicara tentang toleransi ya, sebetulnya saya masih agak susah untuk menjelaskan ataupun mungkin menjawab terkait dengan toleransi di sekolah ini, karena memang kita homogen dan heterogen. Karena dia sekolah Islam, jadi semua yang ada di sini anak-anak Muslim gitu kan. Kalau mungkin di sini ada non-Muslimnya, mungkin nanti bisa menjadi sebuah perbicaraan atau mungkin bisa saya jelaskan tentang seperti apa dinamika yang terjadi. Hanya karena posisinya memang homogen, jadi yang mau ngomong seperti apa tentang itu. Tapi pada prinsipnya kami selalu mengajarkan ke anak-anak bahwa agama itu yang menjadi pilihan pribadi per pribadi, kan? Menjadi pilihan orang per orang. Tugas kita adalah tidak bisa kita memberikan hidayah, kita cuma hanya bisa menyampaikan. Karenanya ya baik kembali ke pribadi masing-masing orang. Dia mau memilih agama yang mana, ya itu adalah sebuah keyakinannya dia, kepercayaannya dia yang harus kita hormati tentunya, gitu ya. Dan kami tidak pernah melarang anak-anak bahwa tidak boleh kita berteman ya sama orang-orang yang berbeda agama dengan kita, gitu ya. Berbeda suku dengan kita, berbeda ras dengan kita, tidak. Kami selalu menyarankan itu. Oh iya, mungkin kalau agama tadi tidak, tapi mungkin kepada suku mungkin bisa saya menjelaskan. Ya, insya Allah perbedaan suku itu tidak menjadi sebuah halangan untuk anak-anak yang ada di Insan Mandiri. Karena kami memang sekolah ini kami tanamkan, bahkan setiap hari Senin itu saya menyampaikan dalam upacara di hadapan semua anak-anak serta didik itu bahwa sekolah ini adalah sekolah sayang teman. Ya, tagline kami adalah sekolah sayang teman. Jadi anak-anak itu memang harus mensuasanai sekolah ini, membawa dirinya untuk selalu bisa sayang sama temannya. Gitu. Jadi toleransi itu dengan sendirinya akan timbul lah kalau mereka saling menyayangi tanpa melihat perbedaan mungkin dari warna kulit, latar belakang, ekonomi, kemudian suku, budaya dan sebagainya. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah Bapak memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi dan jika ada siswa yang meraih prestasi dalam kegiatan di ataupun kegiatan yang lainnya? Alhamdulillah untuk sejauh ini kami sangat konsisten dalam memberikan apresiasi kepada anak-anak. Dan menurut kami yang berprestasi, anak-anak berprestasi itu tidak hanya yang menjuarai olimpiade, tapi semua mereka itu adalah anak-anak yang memiliki prestasi dalam dimensi atau dalam bidang yang berbeda-beda. Karena kami meyakini bahwa kecerdasan anak itu tidak tunggal. Kecerdasan anak itu banyak, majemuk dia. Makanya kalau di kami kan menggunakan satu sistem yang namanya multiple intelligence. Insan Mandiri itu dari Insan Mandiri Jakarta dan seluruh Insan Mandiri yang ada di Indonesia. Jadi Insan Mandiri itu dia ada di Jakarta, pusatnya ada di Jakarta. Dan ini cabang. Seluruhnya kami menggunakan pendekatan multiple intelligence. Apa pendekatan multiple intelligence itu adalah suatu pendekatan yang meyakini bahwa anak-anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kecerdasan di matematik logis, ada yang suka berbicara, berarti kecerdasannya dia adalah linguistik. Ada yang suka berpetualang di alam, nangkap belalang, nangkap semut, macam-macam. Itu kecerdasannya kecerdasan naturalis. Ada yang hobi bergerak, gitu. Ketika orang belajar, dia tidak mau lari dan sebagainya dan seterusnya. Bergerak terus, guling-guling, guling-guling. Kecerdasan itu adalah kecerdasan kinestetis. Jadi mereka semua punya kecerdasan.
Jadi apresiasinya Ya, berbeda. jadi kita memberikan apresiasi pun yang berbeda-beda kepada mereka. Nanti kami kasih gelar-gelar. Oh, ini adalah prestasinya ini adalah prestasinya ini. Yang jelasnya semua setiap akhir semester semua mereka kami berikan apresiasi. Ya. Jadi saat penerimaan rapor, anak-anak menerima rapornya itu bersama orang tuanya. Nanti mereka juga sambil dapatkan apresiasi dari guru dalam bentuk bingkisan-bingkisan hadiah. Dan itu dilakukan seluruh kelas tanpa terkecuali kepada semua anak tanpa terkecuali. Di samping juga kami melakukan pemberian reward, apresiasi kepada anak-anak yang memiliki bakat khusus. Ya. Misalnya dia telah selesai menghafalkan juz 30 misalnya, satu juz, itu selalu dapat apresiasi seperti itu. Bahkan dalam setiap upacara kami memberikan apresiasinya di hadapan teman-teman yang lain dengan harapan bisa memotivasi teman-teman yang lain supaya mereka juga menjadi bersemangat untuk bisa meraih prestasi yang sama atau bahkan mungkin lebih dari teman-teman yang lain. Bahkan di sini ada anak-anak kita yang kelas 4 SD, dia sudah hafal 2 juz. Sekarang dengan insya Allah sebentar lagi akan masuk di juz yang ketiga. Begitu. Jadi apresiasinya berjalan terus, alhamdulillah. Bukan hanya kepada siswa, kepada guru pun juga kita melakukan hal yang sama. Apresiasi. Termasuk tadi mungkin bagaimana membangun hubungan. Ya. Jadi hubungan tidak hanya sekedar berteman aja begitu, tapi kami memang sering mengadakan kegiatan-kegiatan, makan-makan bersama, jalan-jalan bersama dengan para guru-guru sehingga membangun sebuah kedekatan antara saya dengan teman-teman guru dan di antara guru-guru yang ada ini. Terima kasih Pak atas Oke. jawabannya. Iya, siap, sama-sama. Terima kasih. Like the color of